perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat diprotes oleh sejumlah sahabat karena beliau menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah perjanjian yang dilakukan pada tahun 628 Masehi, dan perjanjian ini dinilai tidak adil dan berat sebelah oleh sebagian sahabat. Kaum Quraisy Mekah yang belum masuk Islam ketika itu diuntungkan dengan surat perjanjian ini, karena isinya adalah sebagai berikut. Dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas. Siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Isi perjanjian ini dinilai masih adil dan netral. Namun berikutnya ini, pemuda yang masih memiliki ayah atau memiliki wali, jika mengikuti Muhammad tanpa izin mereka, akan dikembalikan ke ayah atau walinya. Bila ada orang Islam yang masuk ke kelompok Quraisy, ia tidak boleh kembali. Nah ini, jadi kalau ada orang masuk Islam tapi tidak diizinkan oleh ayahnya, maka dia dikembalikan kepada walinya atau ayahnya. Tetapi kalau ada orang yang ikut kelompok Quraisy, dia tidak boleh kembali. Pasal inilah yang diprotes sejumlah sahabat waktu itu. Namun ada juga pasal yang menguntungkan kaum muslimin, yaitu tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka boleh masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf selama 3 hari. Selama 3 hari itu penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Namun umat Islam tidak boleh bersenjata saat memasuki Mekah. Meskipun sejumlah sahabat memprotes, namun Rasulullah meminta mereka bersabar dan menunggu hasil perdamaian itu. Saat itu Rasulullah SAW bermaksud melaksanakan haji dan umroh di Mekah. Beliau singgah di Hudaybiyah dan mengutus Utsman bin Affan memberitahukan kepada penduduk Mekah. Penduduk Quraisy Mekah yang masih kafir tentu saja merasa kaget atas kedatangan Nabi Muhammad yang agamanya semakin tersebar dan populer itu. Maka utusan Rasul, Utsman bin Affan pun ditahan. Para pengikut Nabi sempat berang dan akan menuntut balas setiap peristiwa yang menimpa Utsman. Mengetahui kemarahan kaum muslimin, kaum Quraisy tidak berani memperlakukan Utsman secara semena-mena. Selain melepaskan Utsman, mereka bahkan mengutus Suhail bin Amru untuk menemui Rasulullah di Hudaybiyah. Hasil pertemuan ini, kemudian ditandatanganilah perjanjian damai antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy itu, atau yang populer dengan perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi setelah ditandatangani perjanjian itu? Ternyata orang Quraisy yang ingin datang ke Madinah semakin banyak. Saat masuk Madinah, mereka menyatakan masuk Islam, atau setidaknya menyatakan simpati kepada umat Islam. Tapi Rasulullah tetap meminta mereka kembali ke Mekah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Beberapa orang Islam yang berasal dari Quraisy yang ikut berhijrah bersama Rasulullah juga banyak yang ingin menengok saudaranya di Mekah. Namun sesuai perjanjian, mereka tidak boleh kembali kepada umat Islam jika sudah masuk Mekah. Rupanya baik orang kafir yang sudah bersimpati kepada Islam maupun orang Islam yang sudah masuk ke Mekah, mereka merupakan para dai yang menyebarkan Islam dari pintu ke pintu. Saat di Mekah, orang Islam justru berdakwah mengajak orang kafir menerima agama yang hanif ini. Berkat perjanjian Hudaybiyah ini, Mekah justru semakin kondusif menerima Islam.
Justru orang Quraisy yang melanggar perdamaian karena beberapa kali menyulut pertempuran. Maka ketika Rasulullah datang kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota kelahirannya itu, masyarakat Mekah sesungguhnya sudah kondusif. Ketika Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, maka penduduk Mekah berbondong-bondong datang ke tempat sesuai yang ditunjukkan Nabi. Itulah keuntungan perjanjian Hudaybiyah yang semula dinilai tidak adil, justru sangat menguntungkan pasukan Islam. Tempat mikot Hudaybiyah terletak sekitar 30 km di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Jalan ke tempat ini sekarang tidak banyak penduduknya. Pengembangan kota Mekah memang terus meluas, namun belum menjangkau wilayah ini. Pabrik pembuatan kiswah atau kelambu penutup Ka'bah berada di dekat Hudaybiyah ini. Sepanjang perjalanan di Hudaybiyah terdapat banyak peternakan unta. Bahkan para peziarah bisa mampir ke peternakan ini untuk meminum air susu segarnya. Peninggalan dari tempat perjanjian ini kini didirikan masjid. Namun di belakang masjid ini ada puing-puing bangunan yang tua. Jemaah dari Malaysia dan Turki suka melakukan umroh sunnah di wilayah ini. Ya, itulah singkat perjanjian Hudaybiyah yang sekilas tampaknya merugikan umat Islam, maka tetapi ketika bersabar ditunggu prosesnya justru menyebabkan Islam semakin bertambah luas. Ketika orang-orang yang dulunya kafir kemudian bersimpati kepada Islam, mereka disuruh tetap berada di Mekah. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka itu berpura-pura, maka umat Islam aman. Tetapi kalau mereka itu sungguh-sungguh, maka mereka akan menyebarkan. Mereka akan terdorong untuk menyebarkan Islam, mengajak orang-orang Mekah untuk masuk Islam. Ya, seperti itu, dikembalikan ke Mekah. Ya karena ini Nabi yang berbicara dan tidak berdasarkan hawa nafsunya, maka kalau diikuti ya pasti baik, pasti benar gitu.